Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat serta pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah guna mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kita di malam hari ini sehubungan dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, hendaknya seorang itu dia punya persiapan dan dia mengetahui ibadah apa yang dia akan lakukan di bulan Ramadan. Ya mungkin kalau yang kita kenal kan ada puasa, ada salat tarawih misalnya kan, dari ibadah selain ibadah rutin yang telah kita maklumi kan, ya. Mungkin ada membaca Al-Quran, ya. Tapi ada ibadah-ibadah yang lain yang kadang tersembunyi yang tidak kita ketahui, di mana ibadah-ibadah tersebut telah diamalkan oleh generasi terdahulu dari umat ini, dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mungkin pula para sahabat, ya, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Pada malam hari ini kita akan terangkan dari 10 amalan soleh yang merupakan pokok-pokok amalan yang menghiasi seorang hamba di bulan Ramadan. Ya. Ini 10 bukan pembatasan ya. Banyak amalan-amalan melimpah ruah. Ya. Karena kebaikan bulan Ramadan itu tidak bisa dibatasi. Ya. Nah, hadis yang kita akan baca di malam hari ini adalah hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, ya, tentang bagaimana dari kehidupan Rasulullah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Nah, di mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanah fi Ramadan hatta yansalif. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, yang paling baik, ya. Dan bertambah kebaikannya tatkala berada di bulan Ramadan. Tatkala berada di bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihissalam menjumpai beliau setiap tahun, ya, di bulan Ramadan sampai Ramadan selesai. Ya. Apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam? Ya, diterangkan oleh Ibnu Abbas.
fayuridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, malaikat Jibril itu membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Ya. Ajwadu min rihil mursalah atau min rihil mursalah. Tatkala Jibril alaihissalam menjumpai beliau, ya, maka Nabi SAW itu bertambah kebaikannya, ya, bagaikan atau mengalahkan dari tiupan angin yang sangat lembut sekali, ya, tiupan angin yang sangat lembut. Ya, mungkin kita pernah rasakannya kalau ada angin-angin yang sepoi-sepoi begitu ya, di siang hari kita berada di bawah pohon mungkin misalnya kan, ya kita rasakan sangat sejuk. Ya, itu terasa di kalangan para sahabat. Hal itu bisa mengalahkan, ya, terkalahkan dengan apa? Dengan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika para sahabat berada di sisi Rasulullah, itu sangat sejuk sekali. Nah, dan perhatikan di sini dari ibadah Rasulullah di bulan Ramadan itu beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam, dibacakan padanya Al-Quran, ya, dicek hafalannya setiap tahunnya, dan di tahun beliau meninggal ketika itu, di tahun yang terakhir, malaikat Jibril turun dua kali, ya, sebagai pertanda dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini dari hal yang kita petik ya. Ya, dimaklumi kan di bulan Ramadan ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang apa? Yang sunnah. Yang wajib yang telah kita maklumi adalah ibadah puasa. Satu dari rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya kan sering kita dengarkan. Ya, dibaca oleh para penceramah setiap malam, hampir tiap malam ya dibaca. Nah, bagi orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Ini kan dari ibadah pokok yang wajib yang telah kita maklumi. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap, maka akan diampuni untuknya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Ya. Selain dari ibadah puasa, ada juga ibadah salat tarawih, dari ibadah yang tidak didapatkan di luar Ramadan. Ya. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tegak berdiri, ya, di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala. Ya, jadi sama ya, karena iman dan karena mengharap pahala. Sama juga pahalanya diterangkan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni untuknya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Ya. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya juga, inna rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif khusiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seorang lelaki jika dia salat bersama imamnya sampai terakhir, sampai selesai imamnya witir misalnya, maka akan dituliskan untuknya pahala satu malam penuh. Ya, ini kan salat malam dari gambaran salat tarawih. Ya, di bulan Ramadan. Baik. Ini dua ibadah pokok yang mungkin sudah kita ketahui ya, walaupun mungkin tidak terlalu kita jelaskan panjang lebar. Ya, karena kita sekarang fokus pada ibadah-ibadah yang pokok di bulan Ramadan. Di mana ibadah ini dari ibadah yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dari generasi as-salaf as-salih, dari Nabi dan para sahabat. Ya. Baik.
Jadi sudah diterangkan tadi, ada ibadah puasa dan juga ada ibadah salat tarawih. Kemudian hadis yang telah kita bacakan tadi adalah hadis yang agung yang menunjukkan bagaimana Nabi itu perhatian dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, jangan Nabi, ya, malaikat Jibril saja turun khusus di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Qur'an, mengecek hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi itu adalah orang yang paling kuat hafalannya. Yang paling kuat hafalannya. Malaikat Jibril hanya baca satu kali, Nabi sudah hafal. Ya, Nabi sudah hafal. Padahal beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ketika dengarkan bacaan Al-Quran, langsung beliau hafal. Ya. Dan selama 1 bulan penuh, beliau sallallahu alaihi wasallam itu ditarbiyah oleh malaikat Jibril setiap malamnya. Nah, setiap malam dalam membaca Al-Quranul Karim ini. Ya. Makanya dari amalan soleh, dari amalan para generasi terdahulu kita. Ya. Kemudian dari amalan soleh yang lain lagi, ini sebelumnya bagus nih kita amalkan juga. Ya. Ketika seorang telah melihat hilal, bulan Ramadan sudah terlihat, maka sana ada doa yang hendaknya kita baca, ya. Ini doa yang diterangkan oleh para sahabat, ya. Di mana doa itu diterangkan, kata seorang tabi'in, ya, kata para tabi'in, kana Rasulullah atau kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha du'a kama yata'allamuna ayatan minal Quran. Ya. Adalah para sahabat itu, mereka mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari ayat dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ini perhatian sekali mereka. Nah, tatkala telah masuk bulan baru atau tahun yang baru, maka mereka membaca doa ini. Ya. Apa doanya? Ya, diterangkan oleh para sahabat. Nah, Allahumma adkhilhu bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya. Wa jawarin minasyaiton wa ridwanin minar rahman. Ada 4 perkara yang mereka minta. Ya Allah, kata para sahabat, ya, Allahumma adkhilhu bil amni wal iman. Adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah, ya, bulan itu kepada kami, ya, dengan keamanan dan keimanan. Ya, ada keamanan, ada apa? Keimanan. Ya. Wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman. Wajawari minasyaiton, dan perlindungan dari syaitan, serta waridwanin minar rahman, dan ada keridhaan dari Ar-Rahman. Ya. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah taala dan juga oleh Imam Al-Baghawi, yang dikatakan oleh para ulama sanadnya di atas syarat Sahih Al-Bukhari. Ya. Menunjukkan doa ini sering dibaca oleh para sahabat ketika masuk bulan baru. Ya, termasuk padanya bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Perhatikan tadi kita terangkan sedikit, ya, dari lafaz doa tadi itu supaya kita bisa mengamalkannya. Ya, ketika masuk hilal Ramadan ini dibaca. Ya, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah dia, ya, kepada kami dengan keamanan dan keimanan. Ya, perhatikan, ada keamanan, ada keimanan. Ini perkara yang tidak bisa dipisah. Ya, karena seorang ketika diberi ibadah, kalau dia tidak diberi keamanan oleh Allah, maka dia tidak bisa beribadah. Ya. Ada perang misalnya, ada kekacauan, itu tidak bisa orang beribadah dengan tenang. Kalau dia tidak diberi apa? Keamanan. Ya. Oleh karena itu diterangkan di surah Quraisy yang sering kita hafal, ya, digandengkan ini antara keamanan dengan ibadah.
Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Hendaknya mereka menyembah Rabbnya rumah ini, yaitu Ka'bah. Nah, Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ada perintah ibadah. Alladzi at'amahum min ju'. Ya, di mana Allah itu yang memberi makan mereka dari kelaparan. Nah, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka apa? Keamanan dari ketakutan. Ibadah digandengkan dengan keamanan. Ini yang kita minta kepada Allah. Ketika masuk bulan Ramadan, kita minta diberikan keamanan. Ya, bil amni wal iman. Demikian pula keimanan. Ya, di akhir zaman ini, ya, hendaknya kita senantiasa memohon pada Allah banyak diteguhkan dalam keimanan. Ya. Dan puasa Ramadan itu akan bermanfaat ketika dia punya keimanan. Tadi kan sudah kita baca hadisnya. Nabi gandengkan berpuasa itu dengan apa? Karena iman dan karena mengharap. Dia dirikan salat tarawih karena iman dan karena apa? Mengharap. Ada keimanan. Kemudian wassalamati wal Islam. Ada keselamatan. Ya. Ini merupakan syarat, di antara syarat diterimanya puasa itu. Ketika seorang itu dia punya kesehatan, dia punya afiat, ya, maka diwajibkan dia berpuasa, bukan orang yang sakit. Ya. Wassalamati wal Islam. Ada keislaman, karena puasa itu merupakan satu di antara rukun Islam. Ya. Wajawarin minasyaiton. Dan juga dia minta perlindungan dari syaitan. Ya. Syaitan dimaklumi dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kenapa ada orang-orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Kok syaitannya kan dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat? Nah, itu jawabannya dengan beberapa jawaban. Jawabannya pertama, yang dibelenggu itu diterangkan di hadis yang lain. Kata Nabi SAW, yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, yaitu syaitan-syaitan yang paling durjana, yang paling kafir. Tapi kalau syaitan yang kecil-kecil itu masih ada, ya, tidak dibelenggu. Ini penafsiran sebagian ulama, ya. Ya, jadi jangan heran ada yang pergi ke masjid, pulang hilang sandalnya misalnya, kan? Ya, karena ada syaitan. Ya. Ada yang ke masjid pacaran, ya, tarawih begitu. Apa itu? Itu bukan ibadah. Itu perbuatan apa? Syaitan. Ya, dan seterusnya. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, ya, mungkin syaitan dibelenggu semuanya, tapi ada jiwa manusia yang jelek. Ada jiwa manusia yang apa? Yang jelek. Ya. Nah, karena nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sungguh jiwa itu cenderung mengajak kepada kejelekan, ya, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi walaupun syaitan dibelenggu, ya, tetap masih ada apa? Masih ada kejelekan, kejahatan, karena jiwa itu cenderung kepada apa? Kepada hal yang jelek, kepada hal yang jelek. Ya. Baik. Kemudian dikatakan tadi yang berikutnya, dan waridwani minar rahman. Jadi minta juga kepada Allah ada keridhaan dari Ar-Rahman. Ya, karena seorang dalam beribadah itu hendaknya dia menghadap ridha Allah. Yang dari ciri seorang yang ikhlas dalam beribadah. Dan keridhaan kepada Allah itu lebih agung, lebih besar. Ya, waridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itu, ya, lebih besar. Baik. Nah, ini dihafal ya doa ini. Ini para sahabat menghafalkannya seperti menghafal Al-Quranul Karim. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, ya, wa jawarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Itu dibaca ketika telah terlihat hilal dari bulan Ramadan. Agar seorang dimasuk di bulan Ramadan diberkahi oleh Allah
Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam beribadah, dijaga dari gangguan syaitan, ya, dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah 3 ibadah ya. Ada ibadah puasa, ada ibadah salat malam, ada ibadah doa, ya. Dan doa itu di bulan Ramadan itu semakin diperbanyak. Ya, karena seorang yang berpuasa itu dari awal dia puasa sampai dia buka puasa itu dipenuhi dengan waktu doa yang mustajab. Karena di antara dari orang yang diterima doanya adalah da'watus shaim. Itu orang yang berpuasa. Ya, di saat buka puasa juga ada doa di situ. Ya, ada doa yang mustajab. Karena Allah melepaskan leher-leher hamba-hambanya dari siksaan api neraka ketika buka puasa. Tapi ingat, bagi siapa yang berdoa di situ. Ini jarang dari kita yang berdoa di buka puasa. Ya. Fokusnya itu di makanan. Kalau sudah apa? Buka puasa. Padahal situ waktu doa yang mustajab. Waktu doa yang mustajab. Dipahami ya? Ya, kapan lagi waktu doa yang mustajab di bulan Ramadan? Ya, selain dia berpuasa dari awal tadi siangnya sampai dia buka, ada sepertiga malam terakhir. Itu juga di antara waktu doa yang mustajab. Ya, ketika dia bangun salat malam, maka di situ dari kesempatan berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana lagi waktu doa yang mustajab di bulan Ramadan? Ya. Nah, di waktu sahur. Nah, di waktu sahur. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Mungkin dari ibadah ya, doa. Ya. Baik. Tadi kita kembali kepada hadis yang telah kita bacakan. Jadi Nabi itu di bulan Ramadan beliau apa? Kebanyakannya membaca Al-Qur'an. Dan diterangkan dalam riwayat hadisnya itu beliau lakukan di malam hari. Kebanyakannya di malam harinya. Nah, dan kalau kita lihat dari kebiasaan para ulama salaf itu sangat menakjubkan sekali. Mereka membaca Al-Qur'an ya di bulan Ramadan. Utsman bin Affan itu pernah salat malam. Ya, satu malam itu beliau selesaikan satu Al-Qur'anul Karim. Khatam satu Al-Qur'an. Itu Utsman bin Affan. Nah, kemudian juga dari sahabat yang lain seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau dalam bulan Ramadan itu mengkhatamkan berapa kali dari Al-Qur'anul Karim. Ya, diterangkan dalam riwayatnya itu beliau pernah mengkhatamkan, kebiasaan beliau sampai 60 kali. Ya, khatam di bulan Ramadan. Berarti satu hari itu 2 kali khatam. Satu hari 2 kali apa? 2 kali khatam. Ya, dipahami ya? Ini dari sebagian ibadah. Ya. Berarti sudah berapa sekarang? Sudah 4 ya. Ada ibadah puasa, ada ibadah salat tarawih, ada ibadah doa, ada ibadah apa tadi? Membaca Al-Qur'an. Ini dari ibadah para as-salaf di masa dahulu. Ya, di masa dahulu kala. Kemudian dari ibadah yang lain lagi, dari ibadah yang agung di bulan Ramadan yang diamalkan oleh para as-salaf yaitu sedekah. Ya, yaitu apa? As-sadaqah. Nah, ya. Ini juga dari ibadah yang sangat agung. Ya. Ibnu Umar itu ketika diterangkan ketika di waktu buka puasa, ya, dan di waktu sahur, beliau lebih suka makan bersama orang-orang miskin. Ya, makan bersama orang-orang miskin. Itu dari kebiasaan Ibnu Umar. Dan ketika selesai maghrib, kadang ada orang-orang miskin ikut bersama beliau ke rumah. Ya, bersama beliau ke rumah Ibnu Umar untuk apa? Diberi makan lagi. Diberi makan. Nah, mungkin dari sebagian ya, dari kebiasaan para apa? Para as-salaf. Ada ibadah sedekah. Ya, ada ibadah sedekah dan dimaklumi dari kebiasaan dari masa dahulu kala. Ya, dimaklumi ya dari keutamaan memberi buka puasa itu kan, seorang dia akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu.
Ya, dia dapat pahala, orang berpuasa juga dapat pahala. Nah, maka semakin banyak dia memberi makan orang yang buka puasa, maka akan semakin apa? Semakin banyak pahala yang dia akan dapatkan. Iya. Ini sudah berapa ini? Sudah 5 ya dari ibadah. Nah, yang sangat agung di bulan Ramadan. Jadi tadi kalau kita kembalikan tadi kepada Al-Quran ya, saya lupa tadi terangkan di kebiasaan para as-salaf itu di masa dahulu ketika masuk Ramadan, ya interaksinya kepada Al-Quran itu dengan 2 macam. Ya. Yang pertama mereka memperbanyak bacaannya. Ya. Kemudian yang kedua mereka mentadaburi maknanya. Mereka mentadaburi apa? Maknanya. Ya, bukan hanya dibaca saja, tapi dia tadabbur akan makna dan kandungannya. Ya, sehingga ada di antara mereka yang menangis. Ya, ketika membaca Al-Quranul Karim. Bahkan banyak dari mereka yang menangis karena mereka paham akan makna yang dibaca dari ayat-ayat tersebut. Dipahami ya? Baik. Ini sudah 5 dari jenis ibadah di bulan Ramadan, dari ibadah-ibadah pokok, dari amalan para salaf dari masa dahulu kala. Kemudian ibadah yang ke-6 dari ibadah juga yang agung di bulan Ramadan, ya, seorang duduk di masjid, ya, setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya apa? Matahari. Ya. Ini dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada hadis dalam riwayat yang sahih dari Imam At-Tirmidzi dan selain dari Anas bin Malik tentang sunnah itu ya. Siapa yang duduk di tempat duduknya habis salat subuh, dia berzikir kepada Allah, dibaca zikir pagi petang, ya, dan seterusnya sampai terbitnya matahari. Kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, maka itu dihitung pahalanya seperti pahala apa? Umrah. Dipahami ya? Seperti pahala apa? Umrah. Ini di lain bulan Ramadan. Dipahami ya? Di lain apa? Bulan Ramadan. Harusnya di bulan Ramadan itu jangan ditinggalkan juga. Ya, kan begitu. Semakin dia apa? Digiatkan. Hanya kadang orang itu kalau habis sahur itu, habis salat subuh, ya, mungkin zikirnya sedikit saja. Kadang saya lihat ya, kebanyakan begitu. Ya, setelah itu langsung tidur. Ya, ini rugi ya, rugi. Waktu subuh itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi terangkan dalam hadisnya itu, burika fi bukuri ummati, telah diberkahi waktu paginya umatku. Ya. Jadi di waktu subuh itu ada ibadah-ibadah zikir. Ya, dia duduk di masjid. Ya, terutama di bulan Ramadan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari ibadah yang keberapa sekarang? Tadi berapa itu? Saya tidak ingat ini. Yang ke-6 ya, sekarang yang ke-7 ya. Baik, yang ke-7 yaitu ada ibadah itikaf. Ini itikaf di akhir Ramadan ya. Di akhir Ramadan, tepatnya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nabi SAW senantiasa bersungguh-sungguh ya, di bulan Ramadan, dan ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau semakin bersungguh-sungguh lagi. Ya, ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah hukum khusus dalam masalah ini. Kita hanya meringkas saja ya dari pembahasan. Kemudian yang ke-8 dari pokok-pokok ibadah juga di bulan Ramadan, yaitu seorang dia bersungguh-sungguh mencari malam Al-Qadar. Ini juga ya terdapat di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya itu, taharrau lailatul qadri. Ya, carilah kalian malam Al-Qadar itu. Dan Nabi terangkan dia berada di 10 terakhir Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjilnya. Dan yang paling diharapkan di malam ke-27, di malam yang ke-27. Ini dari ringkasan tentang malam Al-Qadar. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9 ya, itu. Yang ke-9. Ya. Ada bilang 8 9. Baik. Coba paling hitung. Yang pertama apa tadi? Ibadah puasa. Yang kedua apa? Salat tarawih. Ini ibadah-ibadah khusus ya. Yang ketiga apa? Membaca Al-Quran. Yang keempat, berbanyak doa. Yang kelima, bersedekah. Yang keenam,
Ya, duduk di masjid setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang ketujuh, dia itikaf. Yang kedelapan, dia mencari malam Al-Qadar. Berarti sekarang yang kesembilan. Ya. Baik. Yang kesembilan dari ibadah pokok juga di bulan Ramadan dari amalan para as-salaf, ya, yaitu mereka itu beribadah dalam keadaan rahasia. Ya. Mereka itu beribadah dalam keadaan apa? Rahasia. Mereka tidak memamerkan ibadah-ibadah mereka di tengah-tengah manusia. Ya. Mereka beribadah itu dalam keadaan perasaan mereka itu khawatir. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ini ciri para as-salaf. Ya, mereka itu senantiasa bersedekah, ya, memberi, tapi hati mereka itu khawatir. Ya, khawatir karena apa? Khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Ya. Kalau orang-orang belakangan itu pede sekali. Seakan-akan ibadah mereka apa? Diterima. Ya, tidak ada yang menjamin ibadah kita diterima. Ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga dari ibadah kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan atau di selain Ramadan. Nah, di antara para as-salaf ada yang berpuasa sunnah itu dia tidak diketahui oleh istrinya selama 40 hari. Selama 40 hari. Ada seperti itu ya dari kalangan para as-salaf. Ya, puasa sunnah tidak diketahui oleh istrinya selama berapa? 40 hari. Ya, ada yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Tidak diketahui oleh kawannya. Di antara mereka juga ada yang menangis. Ya, di salat tarawih dalam keadaan temannya di sampingnya, dia tidak tahu lagi menangis. Padahal bajunya ini sudah apa? Sudah basah dengan air mata. Temannya di sampingnya tidak tahu. Orang ini lagi apa? Lagi menangis. Ya. Itu ya dari apa? Sebagian dari potret para as-salaf di masa dahulu. Ya, beda dengan kita ya. Ini diingatkan ini. Apalagi banyaknya fitnah di akhir zaman, HP-HP itu sering bikin status. Ya. Salat tarawih di mana bikin lagi status. Ya. Sekarang lagi di mana bikin lagi status. Itu hati-hati ya. Itu dari tipu daya syaitan. Ya. Menghancurkan amalan yang diamalkan oleh seorang. Ya. Hendaknya dihindari seperti itu ya. Ya, baik. Ini dari ringkasan saja ya, 9. Yang ke-10 yang terakhir yaitu dia berumrah di bulan Ramadan. Ini bagi yang punya kemampuan ya. Ya, karena ini ada ibadah khusus umrah itu beda dengan umrah di lain Ramadan. Ya, Nabi terangkan dalam hadisnya itu umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan ibadah haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu di Mekah itu padat sekali manusia ketika di bulan Ramadan. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena ibadah umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan pahala ibadah haji. Ya, sebanding dengan pahala ibadah haji. Baik. Makanya ringkasan saja dari 10 amalan pokok di bulan Ramadan dari kehidupan para as-salaf yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan dan menghiasnya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab. Ya, yang saya tanyakan seputar ibadah iktikaf. Apakah orang yang berdiam di masjid dari maghrib sampai isya itu sudah bisa itu bahwa dia beriktikaf, atau mungkin dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari? Ya, ini yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi kita tidak terangkan ya rinci masalah itikaf. Jadi itikaf itu kan artinya dia berdiam di masjid walaupun apa? Sesaat. Dia berdiam di masjid walaupun apa? Sesaat. Ya, ada silang pendapat ulama kapan waktu itikaf itu. Nanti dibaca aja supaya cepat. Ya. Kapan waktu itikaf itu?
minimalnya berapa waktu dia dianggap apa? I'tikaf. Ada yang mengatakan sehari semalam, itu batasan minimalnya. Sudah dikatakan apa? I'tikaf. Ada yang mengatakan semalam saja sudah cukup. Ya, ada juga yang mengatakan walaupun sesaat, ya 1 jam, 2 jam dia duduk di masjid, sudah dikatakan apa? I'tikaf. Ya. Ini pendapat-pendapat ya. Jadi kalau dia niatkan memang duduk di masjid dan dia tidak keluar, ya kecuali karena ada keperluan yang darurat, mungkin dia buang air atau dia makan kalau malam hari ya, maka ini dianggap i'tikaf insyaallah taala. Dipahami ya, dianggap i'tikaf. Tapi ingatnya sepanjang dia niatkan. Sepanjang dia apa? Dia niatkan. Kalau dia tidak niatkan maka tidak dihitung i'tikaf. Ya, tidak dihitung sebagai apa? I'tikaf. Sama sekarang kalau kita lagi taklim. Dari antum masuk jam berapa di sini? Jam 6. Kita pulang jam berapa misalnya? Jam 8. Itu kan sudah dihitung i'tikaf. Menurut pendapat sebagian ulama tadi itu. Sepanjang dia tidak keluar dari masjid kecuali pada hajat keperluan yang sangat apa? Diperlukan sekali. Baik. Coba dibaca, saya Anda bisa cepat-cepat. Bismillah, afwan bertanya tentang berjalan duduk di masjid sampai fajar. Apakah amalan ini berlaku juga untuk sholat atau jemaat yang duduk atau di rumah saja? Atau harus ke masjid lagi untuk mendapatkan amalan pahala tersebut? Baik. Untuk wanita dimaklumi ya, Nabi kan terangkan dalam hadisnya itu kan, salatukunna fi buyutikunna khairul lakunna min salatikunna fi masajidikunna. Ya, kata Nabi SAW, salatnya kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian itu lebih utama, lebih baik daripada salatnya kalian apa? Di masjid-masjid kalian. Jadi ini memang untuk perempuan ada hukum khusus di sini ya. Ya. Dan perempuan kan diterangkan dalam hadis, dalam ayat Al-Quranul Karim, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ya, sampai ibadah salat 5 waktu itu lebih utama dilakukan di mana? Di rumah. Ya. Di zaman Nabi SAW ada Masjid Nabawi. Ada masjid apa? Nabawi. Nabi terangkan seperti itu. Salatnya mereka di rumah-rumah mereka lebih utama daripada di salat di mana? Di masjidku ini, kata Nabi. Padahal dimaklum ya, di Masjid Nabawi itu berapa kali lipat? Ya, salat kali di situ ya. Ya. Tapi itu lebih utama salatnya di mana? Di rumah bagi mereka. Ya. Jadi tadi yang ditanyakan, kalau dia setelah salat subuh kemudian dia duduk di tempat salatnya ya, jangan dia berpindah sampai terbitnya matahari, maka diharapkan juga dia dapat pahala tadi dari ibadah umrah. Tapi setelah itu dia salat 2 rakaat. Ya, setelah itu dia salat apa? 2 rakaat ringan. Maka itu sudah diharapkan insyaallah taala, dan tidak perlu dia ke masjid. Tidak perlu dia apa? Ke masjid. Ya, baik. Itu untuk perempuan ya, khusus untuk perempuan. Baik. Gimana, sudah masuk? Satu lagi mungkin ya. Ya, silakan. Ya. Terkait dengan ibadah salat subuh, baiknya membaca Al-Qur'an atau mana yang lebih utama itu? Baca Al-Qur'an atau membaca zikir pagi petang setelah baca salat subuh? Oh ya, baik. Mana yang lebih utama setelah salat subuh itu, baca Al-Qur'an atau baca zikir pagi dan petang? Nah, ini perlu kita ketahui di sini ya. Amalan itu dia lebih utama ketika dilakukan pada tempatnya masing-masing. Pada tempatnya apa? Masing-masing. Antara adzan dan qomat, misalnya kan, mana yang lebih utama? Baca Quran atau berdoa? Hah? Berdoa kan? Baca Quran nanti setelah salat kalau mau baca kan? Kan begitu. Kenapa dibaca di adzan qomat? Ini waktu berdoa ini. Waktu mustajabah. Kan begitu. Setelah salat subuh, tadi kan sudah diterangkan. Kebiasaan Nabi itu apa? Berzikir. Ya, dibaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu lebih utama daripada dia membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Kecuali kalau sudah selesai misalnya, ya bacaan zikir pagi petangnya, ya baru dia baca Al-Qur'an, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi diutamakan tadi. Ya, ada hal-hal yang diutamakan, dan itu yang lebih apa? Dikejar dalam masalah ini ya, dalam masalah tersebut. Baik.
Misalnya tadi juga ada ibadah sebenarnya juga yang pokok dari ibadah para salaf, yaitu mereka bersegera, ya, bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Ini ciri dari ibadah para nabi dan rasul, generasi terdahulu umat ini. Ya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang berlomba bersegera kepada kebaikan dan mereka saling mendahului. Itu dalam kebaikan, ya. Dalam kebaikan. Ini sifat dari sifat para nabi dan generasi-generasi umat-umat terdahulu dan generasi para sahabat, ya, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik. Ya, mungkin segera dulu, ya. Sudah azan tadi kayaknya saya dengar. Baik. Ya, mungkin ini aja dari ringkasan pembahasannya. Insyaallah di fikih puasa nanti kita akan uraikan insyaallah taala di sifat saum Nabi, ya, di hari Ahad nanti insyaallah taala. Kita bahas ringkas dari sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan nanti kita akan simak juga insyaallah taala nanti dari sebagian ibadah-ibadah juga yang lain, rinciannya di talim yang lain. Baik, mungkin segera itu, ya, dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Ya, ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.